Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pada kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi keahlian untuk akuntansi, yaitu tahun pelajaran 2015-2016, yaitu paket 3. Kita lihat terlebih dahulu soalnya. Di sini kita akan mengerjakan adalah mengelola buku jurnal. Jadi kita di sini akan membuat jurnal, sales journal, cash receipt journal, purchase journal, cash payment journal, general journal, petty cash, dan kartu persediaan. Jadi ini saya sudah menyediakan lembar kerjanya dari sales journal sampai dengan kartu persediaannya. Sekarang kita lihat lagi. Di sini nama perusahaannya adalah PT Edelweiss Electronic. Jadi kita ganti misalnya di sini nama perusahaannya sesuai dengan soal. Jadi PT Edelweiss Electronic. Oke. Lalu kita baca lagi di soalnya. Jadi ini kita mengerjakan jurnal manual. Kita lihat di sini metode yang digunakan untuk persediaannya. Dan kas kecilnya menggunakan metode apa juga. Kita lihat nih pengeluaran kasnya. Untuk pengeluaran kasnya menggunakan metode dana tetap, sistem dana tetap atau impress fund system. Jadi kas kecilnya menggunakan sistem dana tetap. Jadi kalau kas kecil itu punya dua sistem, satu dana tetap, satu tidak tetap. Kalau dana tetap berarti setiap ada transaksi berarti kita tidak jurnal. Di jurnalnya saat terjadi pengisian dana kas kembali. Tapi kalau sistem dana tidak tetap, setiap ada transaksi kas kecil, kita harus jurnal. Lalu kita lihat lagi soalnya. Metode untuk persediaan yang digunakan adalah metode average, rata-rata. Ya. Terus kita lihat lagi di sini nama akunnya. Ini adalah nama-nama akunnya. Kita lihat. Ini adalah nama akunnya. Terus ini saldo awalnya. Oke, saldo awalnya saya pindahkan dulu di Excel yang saya buat untuk memudahkan nanti kita mengerjakan di Excel. Jadi saya buat di neraca saldo awal ini. Jadi memudahkan nanti kalau misalnya kita bikin jurnal, nama akunnya tinggal dilihat saja. Oke. Ini transaksinya di bulan Desember 2015. Jadi ini neraca saldo awalnya 30 November 2015. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Ini nomor akunnya jadi tanggal, jadi kita perbaiki dulu. Ini nomor akunnya dimulai dari prepaid income. Prepaid income. Ini dia 11900. Kita perbaiki dulu nomor akunnya. Oke, dia nggak mau tetap tanggal, berarti formatnya kita ganti general. Kalau nggak mau. Oke, lalu untuk stock investment-nya, jadi kalau biar nggak jadi format seperti itu, kita kasih tanda petik 1 di depannya. Nah, seperti ini. Line-nya kita ganti nomor akunnya. Kita tinggal perbaiki. Oke. Ini dia nomor akunnya ya, tinggal mengikutin di soal.
Ada lagi yang nomornya berantakan, kita cek lagi. Bank Mandiri 22100. Oke, kita perhatikan lagi nomor akunnya. Oke, nomor akunnya masih ada lagi nih. Weight and salaries, kita lihat beban gajinya, nomor akunnya 61900. Kita ubah 61900. Oke, udah. Kalau udah kita simpan dulu Excel-nya. Lalu kita lanjut lagi. Ini neraca saldo awalnya ya. Kemudian kita lanjut. Kita isi kartu persediaannya. Ini ada kartu persediaannya, ada 2 item. Sekarang kita masukin ke inventory card-nya. Nama barangnya. Ini dia nama barangnya, kulkas 1 pintu. Yang ini kulkas 1 pintu. Yang satunya lagi kulkas 2 pintu. Nah, lalu kodenya, ini yang kode yang kedua, kita pindahkan ke inventory card. Oke, yang pertama. Lalu saldo awalnya, kita buat tanggalnya tanggal 1. Kita kasih keterangannya saldo awal. Oke, saldo awal berarti taruhnya di sebelah saldo. Saldonya adalah 38. Ya, 38. Yang pertama 38, harganya adalah 2.800.000. Kita ketik aja. Kita jumlahkan aja, kita kalikan. Tinggal disesuaikan dengan soal 106.400.000. Oke ya, ini sama ya. Oke, yang kedua kita pindahkan saldo awalnya. Yang kedua saya copy, baru saya edit. Oke. Saldonya adalah 42 item, 42 unit, lalu harganya 4.500.000. Oke, kita samakan. Oke ya, sama ya, 189 juta. Sudah. Kalau sudah, kita input saldo awal inventory card, kita langsung mulai ke transaksi. Di video kali ini saya tidak akan membuat kartu piutang dan hutang, karena di soalnya tadi membuat jurnal dan kartu persediaan. Oke, kita lanjut. Transaksi yang pertama, ini adalah dokumen yang pertama. Ini untuk pembayaran gaji dan upah yang terutang di bulan November. Ini bulan November ya, 2015. Jadi kalau gaji dan upah November, kita lihat di neraca saldo awal. Kita lihat untuk akun yang ini. Accrued expense. Ada angkanya nggak? Berarti kalau ada di accrued expense, artinya di bulan November itu sudah dibuat jurnal penyesuaian beban gaji pada hutang gaji. Nah, atau hutang beban. Jadi karena sudah ada di accrued expense, maka jurnalnya, karena ini membayarnya menggunakan bukti kas keluar, kita input di cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Tanggalnya tanggal 1. Evidence number-nya kita ambil yang ini aja, BKK 12-1. Keterangannya adalah pembayaran gaji November 2015. Langsung kita masukin ke kolom holder atau lainnya. Nama akunnya kita bisa lihat di sini, accrued expense. Nomor akunnya kita bisa, kalau menggunakan Excel nih, bisa pakai rumus.
Kalau manual silakan tulis tangan. Oke, angkanya seperti soal. Angkanya adalah 9 juta. Maka kita masukin di total. Oke, sudah. Kalau udah, berarti kita ke dokumen yang kedua. Dokumen kedua ini adalah voucher kas kecil. Nah, karena tadi kita menggunakan metode dana tetap, ya, dana tetap berarti nggak di jurnal. Walaupun nggak di jurnal, berarti saya akan membuat satu kolom tersendiri, satu sheet untuk mengumpulkan semua transaksi kas kecil. Jadi saya insert dulu. Nah, kalau manual silakan dicoret-coret dulu. Jadi nanti kalau misalnya ada pengisian dana kas kecil, kita tinggal jurnal. Jadi saya buat dulu tanggalnya, tanggal 1, saya bikin keterangan di sini tanggal 1 nih. Ini misalnya buat coret-coretan saya, tanggal, keterangan, nomor akunnya, nomor akun sama nama akun, jumlah. Oke, tanggalnya tanggal 1, ini pembuatan brosur. Nih. Jadi memang tidak di jurnal, tapi harus kita buat catatan. Nomor akunnya buat brosur itu kita masukin ke akun advertising expense. Jadi nanti biar nggak kaget. Oke. Jadi kalau ada pengisian kembali, kita langsung tinggal copy paste saja nanti kalau menggunakan Excel. Oke, angkanya adalah 750.000. Ini nanti akan nampak saat kita terjadi pengisian dana kas kembali, dana kas kecil, pengisian dana kas kecil. Nah, jadi ini tinggal kita copy paste aja debitnya, nama akunnya apa aja. Oke. Sekarang kita ke transaksi yang ketiga atau dokumen 3. Dokumen 3 ini adalah bukti kas masuk. Berarti ini adalah cash. Ya, cash receipt jurnal. Oke, kita masukin sini. Tanggalnya tanggal 2. Evident numbernya kita buat aja BKM 12-1. Keterangannya, ini adalah pelunasan piutang dari PT Modern Electronic. Kita tulis aja nama customer kita. Oke, cash in bank-nya kita lihat di sini terimanya adalah 88.396.000. Oke, kita tulis 88.396.000. Kita lihat piutangnya, total piutangnya. Kita lihat di daftar piutangnya, saldo piutang. Ini dia total piutangnya adalah 90.200.000. Berarti kita taruh di piutang 90.200.000. Nah, sekarang terjadi selisih. Di sini kita baca lagi di soalnya. Di sini disebutkan pelunasan piutang atas penjualan kredit. Berarti kalau namanya pelunasan, kalau piutangnya 90.200.000 ini, kalau dilunasi berarti dibayar semua. Nah, dia ada terminnya 2/10N30. Artinya kalau dia membayar 10 hari setelah tanggal faktur, ini kan 2/10, dia dapat diskon 2%. Karena dia membelinya 26 November dan dilunasi tanggal 2 Desember. Artinya dia masih mendapatkan diskon 2%. Karena 2% ini diberikan apabila dia membayar tagihannya dari tanggal faktur sampai dengan 10 hari antara itu. Jadi kalau memang tanggal 2 Desember, maka dia masih dapat diskon. Kita hitung dia 26, 27, 28, 29, 31, dan 2. Artinya kan dia melunasinya dalam waktu 7 hari. Maka dia mendapatkan diskon 2%. Jadi kita masukin ke akun diskon. Kita cari nama akunnya sales diskon. Kita tulis nomor akunnya.
kita hitung diskonnya. Jadi total dari piutang dikali dengan 2%. Oke, kita jumlahkan. Nah, diskonnya adalah 1.804.000. Jadi kalau kita jumlahin, diskon dan uang yang diterima itu adalah sebesar piutangnya. Oke, kalau sudah, jadi jangan lupa dia mendapatkan diskon. Jadi dia diskonnya kita masukin ke dalam sales diskon. Oke. Jadi jangan ragu, kalau memang tanggal fakturnya adalah 26 November dilunasi di 2 Desember, artinya dia mendapatkan diskon 2%. Kita lanjut ke dokumen keempat. Dokumen 4 ini adalah pembayaran listrik bulan November. Nah, ini adalah bulan November, maka jurnal kas kecil, karena metode tetap tadi tidak kita catat di dalam jurnal kas kecil, kita buat catatan aja di sini. 2 ini pembayaran listrik, berarti ini listrik. Ke akunnya adalah, karena tagihan listrik November, kita masukin ke akurat Spend. Nomor akunnya 21.300. Sebesar 1 juta. Jadi kita buat catatan saja ya, tidak dimasukin ke dalam jurnal. Jadi kalau kita sedang mengerjakan metode dana tetap, kolom jurnal kas kecil, setiap ada transaksi tidak ada isinya. Jadi nanti waktu dikumpulkan, jurnal kas kecil itu kosong. Diisinya nanti saat pengisian dana kas kecilnya. Pengisian kembalinya di cash payment journal. Oke, kita lanjut dokumen 5. Ini adalah dokumen 5. Ini adalah faktur penjualan. Berarti kita masuk ke dalam sales journal. Oke, kita masuk sales journal. Kita lihat tanggalnya, tanggal 3. Oke. Invoice number-nya F12 01. Ikutin aja yang ada di faktur. Jadi kita menyalin apa yang ada di faktur. Oke, sekarang nama customer-nya Toko Duta Harapan. Total piutangnya kita ambil yang bawah ini, 84.870. Kita pastikan lagi, 84.870. Lalu ini yang subtotal kita masukin ke dalam kolom sales of merchandise-nya. 77.100. Oke, fade out-nya yang PPN, ini ada PPN. Tinggal salin saja. 7.710.000. Lalu freight collected-nya ada beban angkutnya 60.000. Tinggal kita salin saja. Nyalin apa yang ada di kolom faktur. Ya, kita salin ulang yang ada di faktur penjualan. Jadi tinggal nyalin, yang total dimasukin ke akun receivable, yang subtotal dimasukin ke sales of merchandise, lalu PPN kita masukin ke fade out. Kita lihat nama akunnya. Nama akunnya di sini. Ya, PPN outcome, fade out. PPN outcome ya. Oke, lanjut. Kita pastikan lagi nama akunnya. Di sini beban angkutnya freight collected, ini dia. Oke, sudah ya. Sekarang
Kalau sudah kita salin di jurnal penjualan, itu artinya kalau terjadi penjualan, apalagi menggunakan metode rata-rata, itu belum selesai. Karena setiap pembelian dan penjualan harus kita catat ke dalam kartu persediaan. Kita buka inventory card-nya. Yang pertama, kita buat tanggalnya, tanggal 3. Ini kita buat evidence number-nya. Oke, lalu deskripsinya kita buat aja nama customer-nya. Karena ini adalah penjualan, maka kita masukin ke kolom, ya kolom out, keluar. Yang pertama adalah 10. Harganya kita ikutin harga yang ada di kartu. Kartu ini ya. Oke, sudah. Barang yang kedua kita juga salin. Ini outnya adalah 9. Harganya ngikutin yang ada di kartu. Ya, saldonya lupa tadi. Kita iniin dulu, kita buat saldo karena berkurang ya. Oke. Kalau out kita kurangin. Kalau metode rata-rata, harganya yang total di saldo ini akan berubah apabila terjadi pembelian. Oke, kita lanjut. Setelah lihat di kartu persediaan, angkanya ini, angka yang 28 juta, ini nanti kita jumlahkan, kita pindahin ke jurnal umum. Nanti kita jumlahin, kita pindahin ke jurnal umum. Kita buat dulu jurnalnya. Tadi tanggal 3. Invoice-nya kita lihat saja di sini, sama invoice-nya. Jurnalnya adalah debitnya. Cost of goods sold, ini dia, cost of goods sold. Kreditnya adalah merchandise. Nomor akunnya sekarang kita buat. Kreditnya adalah merchandise inventory. Jadi, harga pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan. Angkanya kita dapat dari, ya kita dapat angkanya dari kartu persediaan yang sudah kita hitung tadi. Ini dia, 40.500.000 ditambah dengan 28 juta. Oke. Jadi kalau kita input di kartu persediaan, kita pindahin ke jurnal umum. COGS debitnya, kreditnya adalah merchandise inventory. Demikian tadi kita sudah mengerjakan dokumen 1 sampai dengan 5. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya dengan melanjutkan soal yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.